Jumpa lagi dengan Ibu Herlina dalam pelajaran IPA kelas 7 materi Sistem Organisasi Kehidupan. Tahukah kamu bahwa di dalam tubuh kita terdapat berbagai macam sel, jaringan, organ, dan sistem organ? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita pelajari organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil, yakni sel. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua, yaitu eukariot dan prokariot. Prokariot artinya tidak mempunyai membran inti. Contohnya, bakteri dan ganggang hijau biru. Sedangkan eukariot memiliki membran inti. Contohnya, amoeba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Coba kamu perhatikan gambar yang terlihat pada layar. Tahukah kamu apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, kita lihat jawabannya. Adapun perbedaan sel tumbuhan dan hewan adalah 1. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. 2. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. 3. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. 4. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. 5. Sel tumbuhan umumnya memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. 6. Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan bentuknya tidak tetap. 7. Sel tumbuhan memiliki vakuola ukuran besar dan banyak, sedangkan sel hewan tidak memiliki vakuola. Sekalipun ada vakuola, vakuolanya berukuran kecil. Sel terbagi menjadi 3. Yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga nukleus. Membran sel berfungsi untuk mengatur keluar masuknya materi sel dan sebagai komunikasi sel. Sedangkan sitoplasma merupakan cairan sel dan tempat mengapungnya organel sel. Yang terakhir adalah nukleus atau inti sel, berfungsi sebagai pusat aktivitas sel, memiliki materi genetik DNA dan protein, serta tempat reproduksi sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel sel, di antaranya ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan badan mikro. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein sel. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai sintesis protein dan lemak, serta penghubung inti sel dengan sitoplasma. Badan Golgi berfungsi sebagai sekresi karbohidrat dan lemak, serta membawa protein di sel. Sedangkan mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel dan metabolisme sel, serta pusat energi sel. Lisosom menghasilkan enzim pencernaan, mencerna materi tak terpakai di sel dan materi asing berbahaya, serta berperan dalam peremajaan sel. Sedangkan badan mikro sebagai enzim pencernaan yang menetralkan racun dan enzim yang mengubah lemak menjadi gula. 3 organel yang hanya ada pada sel tumbuhan.
1. Dinding sel yang terbuat dari selulosa tebal dan kuat, fungsinya melindungi dan menjaga bentuk sel. Kedua, vakuola sentral, berisi cairan protein, mineral, dan cadangan makanan. Yang ketiga, plastida atau kloroplas, berisi klorofil atau zat hijau daun, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. 3 organel yang hanya ada pada sel hewan adalah 1. Sentrosom, berfungsi untuk mengatur arah saat pembelahan sel. Yang kedua, lisosom, menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Yang ketiga, flagel atau silia. Flagel berfungsi sebagai alat gerak sel, sedangkan silia selain sebagai alat gerak sel, juga berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu, serta menyerap sari-sari makanan. Bentuk sel tumbuhan ada 3. Yang pertama persegi panjang, yang kedua batang atau tiang, dan yang ketiga tidak beraturan. Sedangkan bentuk sel hewan ada bulat, pipih, bikonkav, kubus, silinder, gelendong, dan bersilia atau berserabut. Sekarang kita masuki materi tentang jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan dan manusia dibagi menjadi beberapa jaringan. Yang pertama, jaringan epitelium. Yang kedua, jaringan otot, di mana jaringan otot ini terbagi menjadi 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang ketiga, jaringan saraf, dan yang keempat, jaringan penghubung, di mana jaringan penghubung dibagi lagi menjadi jaringan tulang, jaringan darah, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Jaringan epitel tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan. Jaringan ini berfungsi melapisi suatu permukaan organ dalam ataupun permukaan organ luar. Jaringan epitel berfungsi sebagai penerima rangsang dan tempat berbagai kelenjar. Jaringan otot adalah jaringan yang memiliki kemampuan kontraksi dan relaksasi. Jaringan otot ini juga sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka atau tulang. Jaringan otot pada gambar nomor 1 itu terdapat otot rangka, di mana termasuk otot lurik. Gambar yang kedua adalah gambar pada usus, di mana terdapat jaringan otot polos, yaitu jaringan yang berbentuk gelendong. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar jantung, di mana terdapat otot jantung. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf yang terdiri atas badan sel saraf dan serabut saraf. Kumpulan badan sel terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan serabut saraf terdapat di seluruh tubuh. Fungsi jaringan saraf yang pertama adalah menerima rangsangan dari lingkungan, yang kedua menyalurkan rangsangan ke bagian tubuh. Yang ketiga, menyalurkan respon dari otak, dan yang keempat, mengatur kerjasama organ tubuh. Jaringan saraf terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Jaringan darah terdiri dari sel-sel darah. Jaringan darah ini berfungsi yang pertama untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, dan yang kedua mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi sebagai pelindung atau proteksi, sebagai penunjang dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Jaringan ikat juga menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel yang sudah matang. Jaringan tulang ada 2 macam.
jaringan tulang keras dan jaringan tulang rawan. Jaringan tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif dan untuk menegakkan tubuh serta memberi bentuk tubuh. Jaringan tulang juga berfungsi melindungi alat-alat tubuh yang penting. Setelah kita membahas jaringan pada hewan dan manusia, kita akan memasuki jaringan yang ada pada tumbuhan. Pertama, jaringan epidermis yang berfungsi untuk melindungi permukaan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kedua, jaringan meristem berfungsi melakukan pembelahan sel, terdapat di ujung-ujung tunas akar dan daun. Ketiga, jaringan parenkim merupakan jaringan dasar berfungsi untuk menyokong tubuh, menyimpan cadangan makanan, dan fotosintesis. Dan yang keempat, jaringan penyokong, fungsinya penunjang bentuk tumbuhan, yakni ada dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Terakhir yang kelima adalah jaringan pembuluh. Terbagi menjadi dua, ada xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Kita mempelajari materi sel dan jaringan, kita akan memasuki materi tentang organ. Baik organ pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk organ hewan dan manusia, itu banyak sekali, diantaranya ada otak, paru-paru, jantung, rahim, lambung, usus, mata, ginjal, dan masih banyak lagi. Kita ambil contoh pada organ lambung, di mana pada organ lambung terdapat jaringan ikat, jaringan saraf, sel darah, jaringan epitel, dan jaringan otot polos. Terakhir, kita masuki materi sistem organ. Adapun sistem organ pada hewan ataupun manusia antara lain sistem ekskresi, pencernaan, reproduksi, pernapasan, endokrin, limpatik, peredaran darah, otot, rangka, dan syaraf. Misalkan kita ambil organ pada sistem pernapasan, terdiri dari hidung, tenggorokan, cabang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada tumbuhan kita contohkan pada saat proses fotosintesis, di mana sistem pengangkutannya dibantu oleh beberapa organ, yakni organ akar, kemudian batang, dan daun. Pada akar, batang, dan daun terdapat berkas pengangkut, di mana berkas pengangkut pada dikotil dan monokotil terlihat susunannya berbeda. Pada monokotil tersebar, sedangkan pada dikotil tersusun rapi melingkar dan dibatasi oleh kambium. Selain sistem pengangkutan pada tumbuhan atau transportasi, terdapat juga sistem reproduksi dan sistem gerak. Kumpulan dari beberapa sistem organ akan menghasilkan organisme baru ataupun individu baru, baik pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Demikianlah video pembelajaran materi sistem organisasi kehidupan. Semoga materi ini dapat mendidik dan mengajarkan siswa kita kelas 7 semester 2.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.